Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanjaya Hartono dengan NIM saya 23115449. Saya dari kelas IF02. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas evaluasi pasca perkuliahan kedua. Dengan soal-soalnya sebagai berikut. Yang pertama, apa fungsi dari CPU dalam sistem komputer? Yang kedua, menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Yang ketiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya. Dan yang keempat, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Baik, kita akan langsung berikut jawaban dan penjelasan singkatnya. Yang pertama, fungsi utama CPU. Fungsi utama CPU adalah yang pertama, mengolah data. CPU menerima data mentah, baik itu dari input pengguna, misalnya melalui keyboard atau mouse, atau dari penyimpanan internal hard disk. Data ini kemudian diolah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh program. Yang kedua, mengeksekusi instruksi. CPU menjalankan instruksi-instruksi yang terkandung dalam program. Instruksi ini bisa berupa perhitungan matematika, perbandingan data, atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengontrol operasi komputer. CPU bertindak sebagai pengendali utama dalam sistem komputer. Ia mengatur dan mengkoordinasikan semua komponen hardware lainnya, seperti RAM, hard disk, dan perangkat input-output. Dan yang keempat, mengambil keputusan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan instruksi yang dieksekusi, CPU dapat mengambil keputusan. Misalnya, apakah sebuah program harus dilanjutkan atau dihentikan, atau apakah data yang dimasukkan valid atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Yang pertama, ada fase fetch atau pengambilan. Pada fase ini, CPU mengambil instruksi dari memori utama. Prosesnya dapat diibaratkan seperti kita mengambil buku resep dari rak buku. Berikutnya, program counter atau PC, sebuah register khusus yang menunjuk ke alamat memori tempat instruksi berikutnya berada. Yang ketiga, memory address registrasi atau MAR, registrasi yang berisi alamat memori yang akan diakses. Dan yang keempat, memory buffer register atau MBR, register yang digunakan untuk menampung data yang dibaca dari atau ditulis ke memori. Selanjutnya, yang kedua, fase execute atau pelaksanaan. Setelah instruksi diambil, CPU akan menganalisis dan menjalankan instruksi tersebut. Fase ini dapat diibaratkan seperti kita mengikuti langkah-langkah yang tertera dalam buku resep. Selanjutnya, jawaban dan penjelasan dari soal yang ketiga. Apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt adalah sebuah sinyal yang dikirimkan ke CPU untuk memberitahu bahwa ada suatu kejadian penting yang membutuhkan perhatian segera. Mekanisme kerja interrupt. Yang pertama, permintaan interupsi. Ketika terjadi suatu kejadian, misalnya tombol keyboard ditekan, perangkat yang bersangkutan akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Sinyal ini akan menyebabkan CPU menghentikan sementara tugas yang sedang dikerjakannya. Yang kedua, penyimpanan status. Sebelum menangani interupsi, CPU akan menyimpan informasi tentang tugas yang sedang dijalankan. Misalnya, nilai register alamat instruksi berikutnya ke dalam sebuah area memori khusus yang disebut stack. Yang ketiga,
pelaksanaan interrupt handler. CPU kemudian akan mencari dan menjalankan program khusus yang disebut interrupt handler. Misalnya, jika interupsi berasal dari keyboard, interrupt handler akan membaca kode karakter yang ditekan dan mengirimkannya ke sistem operasi. Dan yang keempat, pengembalian. Setelah selesai menangani interupsi, interrupt handler akan mengembalikan nilai dari stack ke register-register CPU. Dengan demikian, CPU dapat melanjutkan tugas yang tertunda sebelumnya seolah-olah tidak ada interupsi yang terjadi. Dan jawaban dari soal yang keempat yaitu 3 jenis bus dan fungsinya. Yang pertama ada bus data, berfungsi sebagai jalur utama untuk mengirimkan data antara berbagai komponen sistem seperti CPU, memori, dan perangkat input-output atau I/O. Yang kedua ada bus alamat, berfungsi untuk menentukan lokasi atau alamat di dalam memori atau perangkat I/O tempat data akan dibaca atau ditulis. Yang ketiga ada bus control, berfungsi untuk mengontrol operasi transfer data pada bus data dan bus alamat. Bus control mengirimkan sinyal-sinyal kontrol yang mengatur waktu transfer, arah transfer, atau baca atau tulis, dan mengkoordinasikan aktivitas berbagai komponen. Sekian hasil presentasi saya tentang tugas evaluasi pasca perkuliahan kedua. Jika ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.